Kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Beruntungnya apa? Karena kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi kecintaan Allah, Habibullah. Maka umatnya pun secara otomatis menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah cinta kepada kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena ibadah kita, tapi karena kita umatnya Rasulullah. Bahkan nanti di hari kiamat kita termasuk umat yang paling terdepan untuk masuk ke dalam surga. Padahal kita termasuk umat yang paling belakang, karena kita umatnya Nabi Muhammad itu Nabi yang paling terakhir. Tapi di hari kiamat nanti di padang mahsyar kita akan lebih dahulu dihisab ketimbang umat-umat yang lain. Akan lebih dahulu diperiksa kebaikannya, akan lebih dahulu ditimbang dalam mizan, akan terlebih dahulu diberikan buku rapot, akan terlebih dahulu disidang oleh Allah, naik di atas surat, masuk ke surga, masuk ke neraka. Kita semuanya serba didahulukan oleh Allah ketimbang umat-umat yang lain. Ini karena Rasulullah adalah pemegang kunci dari surga. Maka otomatis ketika Nabi membuka kunci, Nabi ingin agar umatnya itu yang paling pertama masuk ke dalam surga. Nah, kita ingin semuanya termasuk orang yang dibela oleh Nabi. Kita ingin agar kita menjadi orang yang nanti digiring oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Maka kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah. Siapa sih umatnya Nabi Muhammad itu? Seperti apa sih? Nah, dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat terakhir bisa kita lihat, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ayat ini menggambarkan ciri-ciri identitas umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah. Kalau ciri-ciri ini ada dalam diri kita, maka insya Allah kita termasuk umatnya Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, lakukanlah 4 hal ini, 5 hal ya, bahwa kita akan menjadi umatnya Rasulullah. Apa itu? Pertama, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang menjadi pengikutnya. Ciri dari umatnya pertama, kata Allah, asyidda'u 'alal kufar. Apa? Keras terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini ciri pertama umatnya Nabi Muhammad. Keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir. Maksudnya bukan keras kemudian kita selalu nantang perang, bukan. Kita bukan umat yang brutal, kita umat yang santun, diajarkan oleh Nabi. Kan Rasulullah adalah Nabi penyempurna akhlak, maka umatnya pun harus menjadi umat yang berakhlak. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir, ini maksudnya harus ada garis yang tegas antara kita dengan yang di luar agama kita. Maksudnya kita pun tidak boleh kemudian mengikuti kebiasaan mereka. Kita harus tegas terhadap budaya yang mereka pertontonkan. Jangan sampai kemudian kita dengan dalih toleransi, kita seenaknya mengikuti kebiasaan mereka. Ajakan-ajakan mereka harus kita tolak dengan tegas. Asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Keras dalam hal ini adalah tentang akidah. Tentang akidah ya. Kalau hal-hal sosial kemasyarakatan, yuk mari kita tanamkan toleransi, tanamkan kecintaan, saling menghargai antar umat beragama. Tapi kalau sudah arahnya akidah, arahnya iman, tidak ada kata toleransi di dalam beragama. Bagaimanapun Islam agama yang paling menghargai agama lain, maka tetap toleransi itu sebatas lakum dinukum waliyadin.
Kalau sudah arahnya agama, tidak ada kata toleransi. Jangan sampai kita berdalih toleransi kemudian kebablasan. Ini yang banyak terjadi di lingkungan bangsa kita. Bahkan ada satu kampung, mohon maaf tidak sebutkan kampung apa, di situ dengan dalih toleransi antar umat beragama tapi sudah menyimpang jauh. Suami istri menikah dalam berbeda agama, satu keluarga ada bapaknya Islam, ibunya non-muslim, anaknya Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dalihnya apa? Toleransi, kami menghargai. Ini yang seperti ini kebablasan, tidak diridhai oleh Allah. Apalagi seorang bapak, dia menjadi tulang punggung keluarganya dari dunia sampai akhirat. Dia diberikan amanah berupa istri, anak, tanggung jawab dari Allah. Didik jangan sampai mereka ada yang menyimpang imannya. Mungkin secara hukum manusia yang ada di bangsa kita mungkin sah-sah saja yang seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, Nabi melarang ada percampuran pernikahan antar agama. Hukumnya tidak sah. Seorang muslim haram hukumnya menikah dengan yang non-muslim. Apapun dalihnya, apapun alasannya, harus muslim menikah dengan seorang muslim. Jangan sampai berdalih toleransi. Asyidda'u 'alal kufar, tegas, ada garis yang jelas antar kita dengan mereka dalam hal akidah. Ini umatnya Rasulullah. Jadi sekali lagi kita sebagai bangsa yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika, di negara kita ini ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, bahkan ada aliran kepercayaan. Silakan kita saling menghormati, saling gotong royong, menjaga kehormatan kita, saling menjaga persatuan dan kesatuan kita, menjaga NKRI, itu wajib ya. Umat Islam agama yang diajarkan oleh Nabi untuk tidak menyakiti agama yang lain. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa jangan pernah kau menghina orang yang tidak menyembah kepada Allah. Jangan kau lecehkan orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak menyembah kepada Allah. Kenapa? Kalau kau hina mereka, mereka akan balik menghina Tuhanmu, dan itu akan sangat lebih keji dari yang keji. Maka itu syidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Satu. Yang kedua, ciri dari umatnya Rasulullah, ruhama'u bainahum, kasih sayang antar mereka. Kalau keluar ke non muslim kita harus tegas, kalau balik kita antar sama muslim kita harus ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi, saling asih asuh. Kita umat Islam yang diikat dengan tali akidah, kita pun diikat dengan tali ukhuwah. Dua tali inilah yang mengikat kuat kita. Siapapun orangnya, apapun bahasanya, dari suku manapun dia dilahirkan, bahkan dari bangsa manapun ia datang, kalau akidahnya sama, Tuhannya sama, kalimatnya la ilaha illallah sama, nabinya sama, Qur'annya sama, dia saudara kita. Walaupun beda kulit, walaupun beda bahasa, perbedaan semacam itu tidak layak untuk dimuncul-munculkan. Yang dimunculkan adalah persamaan bahwa kita seorang muslim yang satu Tuhan dan satu Nabi, satu kitab, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam Islam itu kita diharamkan untuk berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, jangan berpecah belah. Ini peringatan Allah. Allah yang mengatakan, berpegang teguhlah engkau pada tali Allah, yakni Islam ini, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Serigala hanya akan berani menerkam kepada kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Tapi yakin, biarpun serigala kuat, kambing lemah, tapi kalau kambing itu berkumpul menjadi satu, tidak akan pernah dikalahkan oleh serigala sekalipun. Umat Islam ini umat yang diikat dengan tali akidah dan ukhuwah. Yuk kita bersatu. Tidak perlu ada dimunculkan lagi, ini NU, ini Muhammadiyah, ini Persis, ini Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu hanya perbedaan jaket saja.
Itu hanya perbedaan kaos saja. Itu hanya perbedaan organisasi saja. Jangan menjadi bahan perpecahan. Jangan sampai ada orang mau ke masjid, males ke masjid itu. Kenapa? Imamnya orang Muhammadiyah. Jangan sampai. Orang NU mampir ke masjid tiba-tiba nggak jadi. Kenapa? Nggak mau berjamaah dengan dia. Kenapa? Imamnya orang NU. Nah ini yang seperti ini nggak perlu. Di zaman Nabi tidak ada NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Muslim ya satu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Satu saudara. Jadi tidak perlu ada yang memperdebatkan kunut. Sudah nggak zaman kita memperdebatkan rakaat tarawih. Sudah nggak zaman kita memperdebatkan usoli yang bukan usoli. Itu tidak penting. Yang penting kita satu agama. Yuk kita bersatu untuk membangun agama Islam ini agar tetap jaya di tanah air kita Indonesia ini. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi. Saya ibaratkan ya, seperti tubuh kita ini. Coba, di tubuh kita ini antar anggota badan kita rukun kok. Saya ambil contoh saja ya. Kedua tangan kita, kanan dan kiri ini sangat rukun sekali. Ketika jalan yang kanan ke depan, kiri ke belakang, kiri dari belakang ke depan, kanan pun ngalah dia ke belakang, kanan dari belakang ke depan lagi, kiri yang dari depan mengalah ke belakang. Akhirnya enak berlenggang tangan. Mohon maaf ketika kita berada di kamar mandi, kita habis buang hajat, kita bisa habis buang air besar, perhatikan tangan kita kompak, rukun luar biasa, subhanallah. Tangan kanan bagian ngambil gayung, ambil air, tangan kiri bagian pembersihan di belakang, kompak sekali. Dan tangan kiri nggak pernah protes walaupun dia selalu di posisi yang paling kotor, nggak pernah proses. Tangan kanan ini selalu yang bagus-bagus, ngambil uang tangan kanan, salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, hormat tangan kanan. Tetapi kata kanan, tangan kiri kamu jangan iri ya. Walaupun kamu di bagian belakang pembersihan, nanti aku dapat uang, baik. Aku belikan kau jam pun dipasang di tangan kiri, dipasang tangan kiri. Saling rukun, kompak, saling membutuhkan dan saling menghargai. Kaki ya. Bayangkan kaki kita ini dengan kepala ini kan jaraknya jauh ya. Kaki dengan kepala jaraknya jauh. Tapi kepala ini menghargai kaki, kaki pun menghargai kepala walaupun tempatnya jauh. Ini kalau kita melihat nih, kaki ini kan bagian tubuh yang sangat hina. Kenapa? Dia ada di posisi paling bawah. Kepala kita ada paling atas nih, terhormat kepala kita ini. Apapun serba dikasih buat kepala. Naik motor panas pakai helm, tengah sawah panas pakai topi, kita tengah lapangan ada keruman pakai payung, kalau sholat menggunakan peci, tidur dikasih bantal, diriat dan lain sebagainya, wisuda dikasih toga. Kepala ini selalu terhormat. Kalau kita bercanda, orang ngeplak kaki kita masih senyum. Orang bercanda mukul tangan kita masih senyum. Orang bercanda mukul badan kita, punggung kita masih senyum. Tapi kalau ada yang bercanda ngeplak kepala kita, jangan coba-coba. Ini bagian tubuh yang paling terhormat. Sementara kaki ini Masya Allah nasibnya tragis, menyedihkan, selalu di bawah. Lewat di jalan panas dia kepanasan, masuk dia ke lumpur, dia yang paling pertama kali kotor dan sebagainya. Ini kaki kalau mau protes bisa, hai kepala, kamu enak ya di atas, aku di bawah, ini selalu merasakan penderitaan. Sekali-kali coba kita pindah posisi, kamu di bawah, saya di atas. Kata kepala, hei kaki, kamu kira aku di atas tuh enak? Sama, aku juga di atas itu banyak resiko yang harus saya terima. Jangan dikira saya ningkring di atas itu enak. Tetap saya di atas itu beresiko. Apa resikonya? Coba kamu lihat orang main tinju. Yang dipukul siapa?
Kepala kan, kaki mah nggak dipukul. Iya. Naik angkot, iya. Saya kejedot pintu angkot, iya. Sakit, kaki mah nggak merasakan apa-apa. Maka daripada kita ribut, mending kita rukun. Hanya kaki dengan kepala pun rukun. Saat tengah malam kita jalan ke sandung, kaki ini berdarah. Yang pertama kali bilang, aduh siapa? Kepala. Yang pertama kali mengeluh, aduh itu kepala. Mulut ini. Padahal kepala dengan kaki jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Begitu kaki ini berdarah, ke sandung, langsung kepala kepuyeng, mata kunang-kunangan, tangan gemetar, yang sakit kaki, yang merasakan sakit, yang mengeluh sakit itu kepala. Ini artinya apa? Bahwa kita ini harus bersatu padu, rukun, saling menghargai, saling merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ruhama ubainahum. Yang ketiga, tarahum rukka'an sujada. Ciri-ciri umatnya Rasulullah adalah mereka mendirikan sholat dari pelaksanaan sujadah dan ruka'ah, sujud dan ruku, artinya ini adalah sholat. Ciri umatnya Nabi adalah sholat. Kalau dia tidak sholat, maka dia bukan termasuk umatnya Nabi. Kalau dia nggak mau mendirikan sholat, suka meninggalkan sholat, maka dia bukan umatnya Nabi. Syarat menjadi umat Nabi adalah dia mendirikan ruku dan dia mendirikan sholat. Sampai mati pun tidak pernah ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, sakit sekalipun. Batasan kita boleh tidak sholat kalau sudah kita terbujur kaku tanpa nyawa, baru kita boleh untuk sholat. Ini yang ketiga. Yang keempat,